Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang dalam perkuliahan kita hari ini. Pada sesi kali ini kita akan membedah sebuah topik yang menjadi fondasi utama bagi Anda sebagai calon akademisi dan praktisi, yaitu hakikat, pengertian, dan landasan filosofis penelitian, keilmuan, serta relevansinya dengan bimbingan konseling Islam. Sebagai mahasiswa BKI, Anda tidak hanya dituntut untuk menjadi seorang konselor yang cakap di ruang praktis, tetapi juga dituntut untuk memiliki ketajaman berpikir ilmiah. Hari ini saya Ramdan Junaidi akan mengajak Anda menelusuri 4 pokok bahasan utama, mulai dari hakikat penelitian, landasan filosofisnya sebagai paradigma dalam ilmu sosial, hingga bagaimana semua aspek teoritis tersebut bermuara pada penguatan disiplin keilmuan BKI yang sedang Anda ketahui. Hakikat dan pengertian penelitian keilmuan BKI. Mari kita mulai dari bab pertama, hakikat dan pengertian penelitian keilmuan. Ketika Anda mendengar kata penelitian atau riset, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda? Apakah sekadar menulis skripsi atau mengumpulkan data? Lebih dari itu, penelitian merupakan sebuah jangkar bagi perkembangan peradaban manusia. Secara definisi, penelitian ilmiah dapat kita pandang dari 3 pilar utama. Pertama, dia adalah sebuah proses sistematis. Artinya, penelitian bukanlah tebakan atau intuisi semata, melainkan rangkaian kegiatan terstruktur menggunakan metode ilmiah demi mencari kebenaran objektif. Kedua, adalah sebuah investigasi kritis yang menuntut ketelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data demi menjawab hipotesis. Dan ketiga, penelitian merupakan proses konstruksi pengetahuan, di mana informasi mentah yang Anda temukan di lapangan diolah hingga menjadi sebuah pengetahuan baru yang valid. Nah, ini adalah 3 dari pilar utama sebuah penelitian. Lalu bagaimana suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmiah? Kita harus memegang 3 karakteristik utama. Yang pertama, objektivitas. Apa itu objektivitas? Yaitu bebas dari prasangka pribadi dan bersandar pada data empiris. Yang kedua, metodis. Patuh pada prosedur tertentu demi menjamin validitas. Dan yang terakhir, verifikabilitas. Hasil riset Anda harus bisa diuji ulang oleh peneliti lain untuk dibuktikan kebenarannya. Ujung dari proses ini adalah untuk mencapai 3 tujuan dasar, yaitu menemukan pengetahuan baru, memvalidasi atau menguji teori yang sudah mapan di era terkini, serta memberikan solusi praktis berbasis data atas fenomena nyata di masyarakat. Landasan filosofis penelitian. Setelah memahami apa itu penelitian secara definitif, kita harus selangkah lebih dalam ke aspek fundamentalnya. Kita harus ke bab selanjutnya, yaitu landasan filosofis penelitian. Mengapa filsafat penting dalam riset? Karena filsafat memberikan arah dan memberikan jawaban mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Dalam filsafat dikenal istilah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan ini menjadi pilar utama di dalam pengembangan keilmuan. Ontologis berkaitan dengan pertanyaan apa yang diteliti. Ini berbicara tentang hakikat realitas. Kita harus memahami bagaimana kajian dan ruang lingkup objek materi keilmuan kita. Dalam konteks bimbingan konseling Islam, secara ontologis, objek utama kita adalah manusia. Namun bukan sekedar manusia sebagai penggerak biologis, melainkan manusia sebagai makhluk teosentris yang utuh, yang memiliki dimensi jasmani, rohani, akal, serta spiritual dalam interaksi sosialnya. Epistemologi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut.
Disinilah metode ilmiah masuk melalui penalaran rasionalisme dan pembuktian empirisme. Epistemologi menentukan kriteria bagaimana data konseling dan bimbingan yang kita kumpulkan dapat dinyatakan sahih, valid, dan reliable. Terakhir, aksiologi. Berkaitan dengan pertanyaan, untuk apa ilmu tersebut digunakan? Ini berbicara tentang nilai kegunaan dan etika keilmuan. Riset keilmuan, khususnya BKI, tidak boleh bebas menilai. Aksiologi mengarahkan agar hasil penelitian kita memiliki aplikasi praktis yang berorientasi pada kemaslahatan umat, pemecahan masalah, kesehatan mental, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Inilah tujuan daripada aksiologi. Selanjutnya, paradigma penelitian dalam ilmu sosial. Setiap peneliti memiliki kacamata atau sudut pandang yang berbeda dalam melihat fenomena sosial. Sudut pandang inilah yang kita sebut dengan paradigma. Mari kita telaah bab ketiga, yaitu paradigma penelitian dalam ilmu sosial. Paradigma pertama yang sangat mempengaruhi dunia sains adalah positivisme. Paradigma ini memandang realitas sosial, laksana hukum alam yang pasti dan terukur. Karakteristik utamanya adalah menekankan objektivitas ilmiah, di mana ada pemisahan yang tegas antara peneliti dan objek yang diteliti agar hasilnya tidak bias. Positivisme sangat mengandalkan generalisasi data melalui instrumen standar seperti survei kualitatif atau eksperimen demi menemukan hukum kausalitas, hubungan sebab akibat antar variabel yang dapat diukur secara empiris. Kemudian ada paradigma interpretif. Sebaliknya, paradigma kedua yaitu interpretif adalah lahir karena menyadari bahwa manusia bukanlah objek mati yang bisa digeneralisasikan begitu saja. Sebagaimana paham positivisme, orientasi utamanya adalah pemahaman mendalam atau Verstehen terhadap makna subjektif dan pengalaman unik individu. Bagi paradigma interpretif, realitas itu bersifat ganda dan cair, tergantung pada bagaimana aktor sosial menginterpretasikannya. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan yang menuntut empati tinggi dari peneliti. Kemudian ada juga paradigma kritis. Paradigma ketiga adalah paradigma kritis. Kacamata ini tidak hanya ingin menjelaskan realitas seperti positivisme atau memahaminya seperti interpretif. Paradigma kritis memiliki orientasi emansipatoris. Ia ingin melakukan deskonstruksi terhadap kesadaran palsu dan melakukan kritik ideologis terhadap struktur kekuasaan yang dinilai menindas atau menghambat potensi manusia. Di sini, peneliti menempatkan diri sebagai agen perubahan untuk mendorong terjadinya transformasi sosial dan pemberdayaan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang marginal. Nah, itu dia paradigma-paradigma yang perlu kita ketahui. Dan mari kita lanjutkan ke bagaimana relevansi penelitian dengan disiplin keilmuan BKI. Kini kita sampai pada bagian muara dari perkuliahan kita. Mengapa Anda semua sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam wajib menguasai penelitian ilmiah dan landasan filosofis ini? Kita masuk ke bab terakhir, yaitu relevansi penelitian dengan disiplin BKI. Pilar pertama, relevansinya bahwa penelitian merupakan dasar dari intervensi konseling. Seorang konselor muslim tidak boleh memberikan layanan hanya berdasarkan spekulasi, asumsi pribadi atau tebak-tebakan. Ini tidak boleh. Kita memerlukan validitas metode yang diperoleh dari bukti empiris riset terdahulu mengenai efektivitas suatu teknik konseling. Melalui riset, kita dapat melakukan personalisasi layanan, memetakan kebutuhan spesifik klien berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan spiritualnya. Sehingga intervensi tepat sasaran
terakhir, riset membantu kita melakukan evaluasi sistematis terhadap keberhasilan sesi konseling demi perbaikan mutu layanan secara berkelanjutan. Pilar kedua menjadi keunikan sosiologis keilmuan kita, yaitu integrasi nilai Islam dan sains. Ini menjadi ciri khas juga bimbingan konseling Islam. BKI berdiri di atas jembatan yang menghubungkan temuan empiris psikologis modern dengan nilai-nilai luhur spiritual Islam. Riset di bidang BKI berfungsi mengembangkan metodologi dakwah yang kontemporer, menerapkan etika profesional yang berfondasikan nilai tauhid, serta melahirkan harmonisasi keilmuan yang menyelaraskan data lapangan dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Dengan riset, pemikiran, keislaman, dan sains tidak lagi dipertentangkan, melainkan saling memperkuatkan. Sebagai kesimpulan pada bab ini, pengembangan profesi BKI secara berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui tradisi riset yang kuat. Riset berguna untuk melakukan validasi intervensi konseling, membentuk profesionalisme berkelanjutan bagi konselor agar keilmuannya selalu diperbarui, serta membangun peningkatan standar pelayanan berbasis bukti, evidence based practice, demi menjaga mutu dan etika profesi BKI di masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, riset bukan sekedar prasyarat kelulusan. Ia adalah cara berpikir, sebuah kompas moral, dan alat bagi Anda untuk memberikan kemaslahatan yang nyata bagi umat melalui koridor ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa dapat dipahami oleh rekan-rekan semua mengenai bagaimana penelitian bisa dilakukan di ruang lingkup keilmuan bimbingan konseling Islam. Terima kasih atas perhatiannya dalam perkuliahan kali ini. Silakan jika Anda ingin ditanyakan atau kita diskusikan bersama dalam sesi tanya jawab, yaitu tentang relevansi keilmuan BKI dalam penelitian. Ya rekan-rekan, hakikat pengertian dan landasan filosofis penelitian keilmuan serta relevansinya dengan bimbingan konseling Islam. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat memahaminya secara mendalam sehingga bisa memudahkan teman-teman semua dalam membuat karya ilmiah, khususnya tugas akhir yaitu skripsi, yang sebentar lagi rekan-rekan semua akan dihadapkan dengan seminar usulan proposal skripsi. Ini menjadi challenge bagi rekan-rekan semua bagaimana menerapkan keilmuan atau bagaimana menerapkan apa yang telah kita pelajari dalam mata kuliah metodologi penelitian BKI ini. Rekan-rekan semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya. Semoga rekan-rekan semua dapat rekan-rekan semua dapat mengambil pelajaran dari pertemuan kali ini. Saya Ramdan Junaidi selaku dosen pengampu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.